Yang bener aja. Lambung aku bakal dipotong. Siapa juga yang bisa santai tahu lambungnya bakal dipotong? Coba. Setelah aku tahu, ternyata ini cukup ekstrim, bikin aku overthinking, terus kayak berpikir kayak, duh ini gimana ya, oke nggak ya? Terus ternyata setelah dijelasin sama dokter ahli gizi, sama psikolog, sama dokter spesialisnya, aku ngerasa lega, tenang, dan makin yakin 100% sih. Mulai dari aku masuk, langsung tuh disambut sama tim Lighthouse. Dan gak pakai lama, aku langsung dicek tekanan darah, ditimbang, semua hasilnya tuh bisa kelihatan. Berapa persen lemaknya, berapa persen ototnya, bahkan umur badan kita aja juga bisa kebaca di sana. Setelah ngelewatin konsultasi dengan para expert medis, aku makin percaya sih kalau Lighthouse X benar-benar ngasih yang terbaik buat aku. Tapi selama proses ini tuh aku bertanya-tanya, kayak emang aku bisa langsung kurus ya? Terus 40 kilo itu kayak berapa lama waktunya gitu loh. Udah tuh emang beneran nafsu makan aku tuh bakal hilang, kayak totally hilang gitu. Untuk riwayat diet, tadi Mbak Jelita udah sebutkan beberapa macam diet. Kira-kira apa yang paling turun banyak dan yang terakhir yang dilakukan Clean seperti eating. apa? Clean eating. Mulai dari berat badan berapa, terus kemudian turun sampai 160 Oke. sampai ya sekarang ini. Tapi aku masih on off gitu. Jadi dietnya tuh kadang kalau lagi capek clean eating, akhirnya aku ya makan lagi. Jadi DMI dari Mbak Jelita sendiri ini sudah memenuhi untuk kriteria kita lakukan metode bariatrik. Ya. Oke. Nah, kemudian ada metode surgery. Metode surgery ada 4 macam. Mungkin secara garis besar sih dibagi 2 nih. Ada yang sleeve, ada yang bypass. Nanti setelah 6 bulan atau setelah golden period, Mbak Jelita mungkin akan sampai ke berat badan ini. Ya ini masih oke banget dong. Gitu. Itu pilihannya kalau kita ke bypass. Bisa nggak sleeve ke berat badan itu? Bisa, tapi lebih ke yang tadi, harus ekstra lagi. Kerja keras. Betul, karena kan tadi 6 bulan turunnya 40, Mbak Jelita harus ngejar segini, harus dengan kerja keras lagi. Istilahnya tuh kalau sleeve kayak naik sepeda, bypass tuh kayak naik motor. Gitu. Jadi lebih cepet nih jalannya. Gitu. Oke, kemudian kita harus menyamakan ekspektasi dulu nih. Ekspektasi dari Mbak Jelita untuk misalkan kita lakukan bariatrik, lebih pengennya apa nih motivasi jangka panjangnya? Aku pengen sehat sih, kurus itu bonus kalau aku ya. Sehat ya. Kita estimasikan mungkin di awal bulan depan ya kooperasinya ya. Aku udah seredi-redinya buat ngelakuin LW Bariatrix ini. Ayo, let's go! Nah itu mulai latihan tuh, minumnya pakai sendok. Bayangin dia cair, terus minumnya harus dikit-dikit. Yang biasanya aku blok minumnya kayak gitu, terus ini harus kayak serut. Coba deh bayangin. Gimana coba? Diet cair ini nanti akan dilakukan kurang lebih selama seminggu sebelum tindakan. Jadi aku cuma makan cair, udah? Cuman cairan aja. Seminggu sebelum operasi? Seminggu sebelum operasi Oke. kita harus diet cair dengan tujuan untuk mengosongkan si lambungnya dan menghindari adanya luka atau iritasi. Jadi nanti sebelum tindakan itu akan dilakukan endoskopi, dicek dulu nih lambungnya ini kondisinya boleh operasi atau enggak. Kalau ada luka sedikit nanti operasinya bisa ditunda. Betul. Jadi benar-benar harus dipastikan lambungnya dalam keadaan sangat baik. betul. Penjelasannya secara detail sampai aku berjam-jam nanya pun masih dilayanin dengan baik. Hai dok, ketemu lagi kita. Aku mau konsultasi lagi. Gimana enaknya aku yang mana? Terus efeknya apa? Penjelasannya gimana dok? Udah siap. Siap mental, semuanya siap. Kelebihan operasi nggak terasa lapar. Jadi kita makan 3 sendok, 4 sendok itu berasanya kayak orang normal makan sepiring 2 piring nasi. Jadi kita menjalani diet itu lebih Enak ya? mudah, nggak tersiksa sama rasa lapar yang berlebihan. Itu yang paling ini sih dok. Rasa lapar yang berlebihan kadang. Jujur perasaan aku campur aduk sih. Beneran. Kayak gitu. Cuman pas aku tahu ternyata rasa lapar aku bisa hilang tuh aku lumayan tenang gitu. Halo Mbak Jelita, mari silakan duduk. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana nih dok? Kan ceritanya bentar lagi mau menjalankan bariatri nih. Bener. How do you feel? Aku excited, deg-degan, happy, nggak sabar, campur aduk pokoknya semuanya. Oke. Apa rasanya yang menjadi concern atau yang mungkin bisa
menghambat nih, jadi kesulitan terbesar deh dalam menjalankan program ini? Ada nggak yang dikhawatirin, menjadi concern? Yang aku takutkan cuma itu doang sih, mulai merubah pola makannya sebenarnya. Sebetulnya apapun yang Mbak Jelita rasain, kayaknya itu semua normal ya. Maksudnya kita mau melakukan sesuatu hal yang baru. Bakal terjadi perubahan, pasti ada takut, ada cemas. Dan normal itu yang dirasain sama banyak pasien-pasien yang melakukan bariatri. Tapi justru itu gunanya ada psikolog, karena kita akan mendampingi Mbak Jelita terus, sehingga apapun yang nanti jadi kesulitan, concern, akan langsung bisa kita konsul ya? Iya, betul. Karena kita pasti akan konsul rutin. Akhirnya semua itu terjawab sama semua ahli-ahli yang ada di Lighthouse X. Gila, gak sabar. Let's go, I'm ready. 100% minggu depan nih. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba juga. Sisanya tinggal komitmen aku untuk 100% jalanin program LB Bariatrics. Semoga semuanya berjalan lancar dan hasilnya juga sesuai dengan yang diinginkan ya. Biar aku bisa lebih sehat, bisa lebih leluasa untuk nemenin Obina.